Halo guys, selamat pagi. Kami dari kelompok Vidya akan menjelaskan mengenai perakitan CPU dan pemasangan CPU yang akan dijelaskan oleh saya Yusuf Alfian guys. Pertama, kita tes terlebih dahulu. Di sini menggunakan CPU yang masih menyala ya guys. Kita rakit guys, kita matikan terlebih dahulu komputernya. Dan baik, ini setelah dibongkar, kita persiapkan tools-toolsnya seperti obeng plus, ada tang, buaya, ya 2 tools saja cukup. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Novan Wibisono, kelompok dari VGA yang tadi sudah sudah dibongkar dengan teman saya bernama Bang Ucup. Di berikut saya menjelaskan komponen motherboard yang sudah dibongkar dan sudah dipretelin ya. Ini motherboard tipe LGA 77. Nah, di mana kita menentukan tipenya? Ada di motherboardnya ya, di sini tipe LGA 77 ya. Kemudian dengan prosesor Intel ya, dengan prosesor Intel. Nih prosesor Intelnya. Kemudian di sini ada power supply-nya dengan standar 225 watt, maksimal 450 watt. Di sini ada. Baik. Ya, kemudian lanjut, di sini ada RAM. RAM-nya ini tipe DDR3 ya, saya cabut. Dengan penyimpanan RAM-nya sekitar 4 GB ya, 4 GB di sini. Ini DDR3 4 GB. Kemudian di sini terdapat 2 SSD. Yang pertama SSD merek Vigen ya, dengan kapasitas penyimpanan 1 TB ya. Yang kedua ada SSD merek WD Green dengan kapasitas penyimpanan 240 GB. Nah, ini komponen keseluruhan ya, merakit komputer ya. Ini casingnya tipe ATX ya, gitu saja. Baik, selanjutnya pemasangan fan prosesor. Kita perhatikan dengan cermat, teliti, jangan terburu-buru. Kenapa? Sebab ini riskan banget kalau misalkan kita terburu-buru, salah penekanan atau penempatan bisa patah. Nah, ini pada front panel kita perhatikan dengan cermat dan teliti. Ingat komponen pada warna yang berwarna itu plus ya, plus. Sedangkan yang kabel warna putih itu min. Nah, kita pasang. Perhatikan untuk power dan reset ya. Kemudian pada pemasangan USB ya, slot USB. Kalau sudah kita rakit, paskan ya, paskan pada casing. Kemudian kita pasang baut-bautnya. Kemudian sampai semua baut sudah terpasang di motherboardnya ya. Jadi harus benar-benar teliti nih pemasangan baut agar tidak terjadi short ketika power sudah on ya. Oke. Selanjutnya pada pemasangan power supply
kita baut. Ingat, bautnya jangan sampai terbalik ya. Baut power supply itu biasanya yang gede-gede tuh, baut power supply kita baut dengan rapi dan lengkap. Nah, ini pada soket power supply yang 24 pin kita pasang dengan ditekan ya sampai bunyi klak. Kemudian ini untuk power supply ke mana nih, ke samping prosesor ya, kita tekan sampai plug ya. Power supply itu kan mengalirkan menyuplai daya arus listrik ke motherboard. Nah, nih pemasangan SSD-nya ya, kita perhatikan untuk penempatan di casing PC-nya. Kita baut, jangan lupa untuk bautnya jangan sampai salah ya, jangan sampai terbalik baut untuk pemasangan SSD dan motherboard. Kalau sudah kita baut ya, jangan terlalu nafsu untuk membautnya karena khawatir ini riskan banget bisa dol. Kalau udah dol ngepasnya susah ya. Kita pasang, kalau sudah kencang sudah ya, kita baut. Oke, kita baut, jangan terlalu kencang, yang penting dia tuh udah nggak apa-apa, stop aja. ngeplak ya, udah ngeplak dan nggak goyang. Oke, kita baut lagi di sisi depannya, kita baut, kita putar bautnya ya, kita pegang agar bautnya itu masuk ke dalam dan tepat ya. Lanjut, ini untuk SATA ya, SSD kabel soket SATA-nya. Oke, diperhatikan dengan teliti sampai benar-benar masuk ke dalam ya. Oke, kemudian kita pastikan lagi, kan di sini ada 2 SSD ya, kita cek sampai benar-benar masuk di tempatnya, di soketnya itu ya, berada soketnya. Itu ada 3 lubang, kita pilih lubang yang nomor 0, kan itu ada 0, 1, 2 ya. Nah, kita tempatkan sesuai jalurnya. Kemudian kita perhatikan lagi soket-soket yang belum terpasang, walaupun nggak ada soketnya jangan kita pasang ya. Nah, ini soket SATA ke SSD nomor 1 ya, kita pasang sampai plug. Kemudian kita periksa lagi, oh bukan, yang mana lagi? Oke, kita periksa lagi. Nah, ini untuk yang SATA SSD nomor 2, kita pasang sampai plug. Pastikan semua kabel itu terpasang dengan rapi dan hasilnya pun juga nanti bagus. Ini bagian pemasangan di feed room, kita baut, kemudian kita tes ya, kita tes. Dan hasilnya nyala ya, tampil OS Windows-nya. Mungkin itu saja dari pembongkaran dan perakitan PC komputer dari kelompok VGA. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, itu hilaf dari saya dan teman-teman kelompok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.